Inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya untuk Allah itu ada haknya. Kalau ibadah ada haknya, ada hak Allah. Bukan artinya Allah itu menyuruh kita 24 jam beribadah. Untuk Allah itu haknya ada, tetap ada, tapi jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Seluruh jamaah kajian tazkiyatun nafs, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, baik yang mengikuti kajian ini langsung di Masjid Al-Wafa dan juga yang ikut melalui online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya di hari yang baik ini, tanggal 18 bulan Muharram 1445 Hijriah, kita bersyukur kembali di hari yang baik ini kita diringankan Allah, melangkahkan kaki kita menuju jalan untuk menuntut ilmu, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berusaha menuju suatu tempat, jalan yang di sana dia yaltamis, yaitu sungguh-sungguh belajar menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena tujuan yang lainnya, bukan karena melepaskan ya kewajibannya sebagai ya seorang pegawai misalnya, tetapi karena Allah, maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka nilainya, balasannya, ya Allah Subhanahu wa taala akan membawanya, akan memudahkannya tariqan ilal jannah, ya jalan menuju surga. Masya Allah. Jadi ternyata surga-surga yang telah Allah siapkan itu menantikan, menunggu, merindukan, ya, merindukan orang-orang yang suka duduk di majelis seperti ini, ya, suka duduk yang mana di sana mereka duduk di majelis itu bukan berbicara yang sia-sia, melakukan yang tidak ada manfaatnya, tetapi insya Allah ya mereka duduk di situ adalah demi untuk mengagungkan Allah, demi untuk membesarkan nama Allah, demi untuk mengenal Allah dan Rasulnya, ya, demi untuk membersihkan dirinya dan jiwanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man tazakka, sungguh aflah, ya, sungguh sangat, ya, sangat beruntung. Aflah, qad aflaha, sungguh sangat beruntung. Jadi bukan beruntung aja. Dalam ayat ini diawali lagi dengan kalimat
atau huruf qad yang menunjukkan qad ini artinya apa? Sesuatu yang pasti. Qad aflah, sungguh aflah, sudah sungguh aflah lagi. Ya, sudah sungguh-sungguh kata Allah aflah, yaitu sangat beruntung. Aflah, sangat beruntung, bukan beruntung aja tapi sangat beruntung. Man tazakka, ya orang-orang yang berusaha tazakka. Ya, tazakka itu adalah dalam bahasa Arab ya disebutkan ya apa namanya tasrifnya, binanya ya dengan wazannya adalah wazan ya tafa'ala atau ya ada ta di awalnya, ya ada dua huruf tambahan di situ, ya dua huruf tambahannya di situ, ya maka salah satu daripada fungsi ma'ani daripada ta'allama ini atau tazakka ini adalah perlu proses, ya perlu proses. Jadi kalimat dalam bahasa Arab, setiap kata-kata dalam bahasa Arab itu punya makna yang berbeda-beda. Itulah keindahan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu jika dikaji secara detail, masya Allah, ya tidak habis-habisnya para ulama, ya para ilmuwan, ya ahli bahasa itu membahas tata bahasa Arabnya, ya termasuk juga keindahan bahasa Arab itu sendiri. Terus apa lagi? Ya termasuk diantaranya adalah ya sastranya yang sangat tinggi. Ya pantaslah bahasa Arab ini menjadi bahasa Al-Quranul Karim yang Allah turunkan. Pesan Allah ya kepada manusia ini, wahyu namanya, disampaikan oleh malaikat Jibril. Pesannya lewat bahasa Arab. Ya pesannya bukan lewat bahasa Indonesia. Ya, pesannya bukan lewat bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Perancis dan bahasa yang lainnya. Tetapi pesan Allah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat bahasa Arab. Ya, lewat bahasa Arab. Dan Allah pilihkan bahasa Arab itu menjadi bahasa Al-Qur'an. Karena kesempurnaan bahasa Arab ini dibandingkan dengan bahasa yang lain. Makanya pertama kali belajar seharusnya seorang anak-anak yang usianya baru usia balita, ya usianya 10 tahun ke bawah, harusnya bukan bahasa yang lain, ya bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jepang, bukan bahasa Mandarin, ya harusnya bahasa Arab itu pertama kali yang diajarkan kepada anak-anak kita. Jangan takut anak ini nggak maju, nggak akan bisa memimpin ke depan, ya karena bahasa yang lain itu nanti akan mengikuti secara otomatis, ya karena bahasa Arab ini selain dia menjadi bahasa dunia tapi dia menjadi ibadah. Ya ta'allamul arabiyata fa innaha min dinikum. Ya Umar ya radhiyallahu anhu pernah menyampaikan bahwasanya kita ini, ya kalau yang berkata Umar, walaupun bukan Nabi Muhammad yang berkata, Umar ini bukan orang biasa, dia adalah ahli surga. Ya, jadi sahabat Nabi ini kalaupun langsung dari lisannya, ya walaupun dalam kategori hadis nanti ada namanya hadis mursal namanya. Ya, hadis mursal itu yang menyampaikannya sahabat Nabi tanpa menyebutkan Rasulullah. Atau tabi'in misalnya, tabi'in seorang murid Nabi ya menyampaikan sesuatu, seorang murid sahabat maksudnya, seorang murid sahabat tapi dia adalah murid sahabat yang dikategorikan sahabat apa namanya murid yang paling unggul, ya atau disebut namanya kibarut tabi'in. Ya, mereka adalah orang-orang yang sudah sangat dipercayai oleh sahabat Nabi ilmunya. Pada saat itu mereka mengucapkan kalimat tertentu, mengucapkan pesan kepada para umat ini, kepada para sahabatnya atau kepada para muridnya, kepada siapapun yang membaca bukunya, membaca ya membaca perkataannya, ya tapi nggak menyebutkan sahabat nabinya.
langsung dia bilang Nabi Muhammad seperti ini seperti itu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya tabi'in ataupun murid sahabat Nabi ini yang dikategorikan ya menjadi murid yang diakui ya keilmuannya ya, seperti misalnya Ibnul Musayyib ya, Said bin Jubair dan seterusnya. Ini kalau dia bicara saja itu udah dianggap kata-katanya menjadi mutiara. Apalagi sahabat Nabi Umar bin Khattab, apalagi di atasnya Umar, Abu Bakar, apalagi di atasnya Abu Bakar namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itulah kelebihannya kita ini, kalau mengambil sesuatu ya ambillah dari orang manusia yang pernah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Apalagi yang pertama kita mengambil dari Al-Quran, itu sudah otomatis sepakat semua kita, Al-Quran dan hadis Nabi itu nomor satu menjadi pedoman hidup. Setelah itu baru kita ambil perkataannya para sahabat Nabi. Ya selama perkataan sahabat Nabi ini tidak ada melanggar agama syariat Islam ya, maka itu semua adalah baik untuk kita, seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab itu karena bahasa Arab ini ya dinikum, bahagian dari agama kita. Ya, jadi suatu keistimewaan kepada seorang hamba Allah jika dia sudah mampu berbahasa Arab. Ya, dan semakin tinggi ilmu bahasa Arabnya semakin mulia. Ya, karena bahasa Arab ini bertingkat-tingkat. Ada yang hanya bisa ngomong, bisa bicara aja. Alhamdulillah ya, itu bagus daripada tidak sama sekali. Ada yang bisa bicara dan bisa baca kitab. Ya, baca kitab, ya baca buku-buku induk, dipelajarinya semua. Masya Allah, ini orang seperti orang yang harus kita pelihara. Karena dari 1 juta umat ya paling hanya 10 orang yang bisa baca kitab. Itu contohnya. Jadi makanya bahasa Arab ini bukan ya datangnya tiba-tiba, tapi dia sudah direncanakan Allah Subhanahu wa taala dari sejak Lauhul Mahfuz, sebelum terciptanya manusia. Ya, itu sudah ada semuanya. Ya, sebelum manusia diciptakan itu semua sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bahwa bahasa Arab ini menjadi bahasa yang kita pakai dalam sholat. Sah enggak sholat dengan bahasa Indonesia? Ya, batal sholatnya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin kita ganti dalam bahasa bahasa sholat. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Batal sholatnya. Ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, mulai takbir sholat Allahu Akbar. Ya, terus kita bilang dalam ketika takbir itu kita ganti dengan bahasa Indonesia. Ya, Allah Maha Besar. Ya, dari awal sampai akhir itu sholatnya nggak akan pernah diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sepelekan bahasa Arab ini. Ya, dan hari ini bahasa Arab ini termasuk yang dianggap standar yang dianggap belajar bahasa Arab ini hari ini banyak cobaan dan ujiannya, sehingga motivasi maupun semangat belajarnya sama saja dengan bahasa lainnya. Ya, ini memang tantangan kita umat Islam. Ya, ini adalah tantangan kita umat Islam. Ini termasuk ghazul fikri. Ya, ini adalah ya termasuk perang ideologi. Ya, perang ideologi yang mana kita ya dari sisi budayanya itu sudah mulai kendor, budaya berbahasa Arabnya kendor. Ya, bukan hanya di luar saja, bahkan di dunia pendidikan pun, ya di pesantren, di sekolah-sekolah Islam pun sekarang bahasa Arab ini ya tidak semuanya bisa mempraktekannya. Inilah ujian berat kita hari ini. Ya, kita sholat aja udah jelas bahasa Arab. Ya, sholat aja udah jelas bahasa Arab. Ya, baca Quran pun kita harus bisa bahasa Arab. Maka Al-Quran dengan bahasa Arab itu tidak bisa dipisahkan. Ya, hubungan Al-Quran dengan bahasa Arab tidak bisa dipisahkan. Ya, ketika kita misalnya mau belajar Al-Quranul Karim, ya saya ingin bagus baca Qurannya, bersanad, ya sampai nanti dibahas masalah-masalah yang paling tajam,
Ya, antara mim sama ba. Contohnya bertemu mim sama ba. Nah, maka bagi mereka yang sudah memiliki bahasa Arab yang sangat dalam, dia bisa akan membuka lagi kitab-kitab induk yang lama. Ya, bagaimana pandangan ulama tentang mengucapkan kalimat huruf mim sama ba? Apakah bacaannya yang paling mendekati kebenaran adalah menjadi ikhfa, ya, atau menjadi itbaq, ya? Apakah dua-duanya diterima atau tidak? Ya, itu semua sudah dibahas, ya, di dalam, ya, kitab-kitab induk dalam, ya, pemaparan ulama tentang, ya, ilmu tajwid. Karena di sini bukan pembahasan itu, maka saya tidak, ya, perpanjang. Ini hanya motivasi untuk, ya, semua para hadirin, ya, dan jamaah yang dirahmati Allah. Sesungguhnya bahasa Arab ini nggak boleh kita nomor duakan. Siapa yang menomor duakan bahasa Arab dalam kehidupannya, nanti Allah yang akan menanya, ya, di hari kiamat. Contoh, kalau seandainya dalam, ya, mendidik anak kita dahulukan bahasa yang lain, tanya aja nanti di hari kiamat akan Allah tanya, ya, nggak apa-apa anak kita pintar bahasa Inggris, nggak apa-apa, karena itu termasuk sesuatu yang bagus, tapi jangan sampai, ya, kelebihan dalam membagi waktunya, ya, membagi waktunya dalam memberikan jatah, ya, jatah untuk belajar bahasa Arab itu dikurangi. Boleh nggak seorang memiliki kemampuan 5 bahasa? Oh, bagus banget itu. Ya, di zaman sahabat Nabi itu ada sahabat Nabi yang pintar bahasa, sampai Nabi Muhammad, ya, menjadikan dia menjadi juru bicara. Ya, ada yang pintar bahasa Ibrani, ya, bahasanya umat Yahudi. Ya, Nabi Muhammad itu ketika ada utusan Yahudi, ya, datang kepada Rasulullah SAW, karena dialognya dengan bahasa Ibrani, Nabi Muhammad lebih mendahulukan sahabat Nabi yang pintar bahasa Ibroniyah atau bahasa Yahudi ini. Dan waktu itu disuruh juga untuk belajar sahabat Nabi yang lain. Berarti apa? Belajar bahasa asing itu hukumnya, ya, boleh dan baik, tergantung niatnya. Bahkan bisa menjadi wajib kalau memang dalam hal tertentu. Tapi bahasa Arab jangan sampai, ya, dilupakan, karena ini bagian daripada, ya, agama kita, ideologi kita. Semakin pintar seseorang bahasa Arab, semakin menambah, ya, motivasi dan menambah kualitas ketaatannya kepada Allah. Contohkan aja, contohnya ketika sholat kita bisa bahasa Arab, masya Allah, ini nikmat. Ya, ketika membaca Quran kita bisa bahasa Arab, kita bisa mentadaburinya lebih baik lagi daripada yang tidak bisa bahasa Arab. Ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan banyak lagi mungkin manfaat-manfaat yang lain yang mungkin tidak bisa, ya, disampaikan di dalam forum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam membahas, ya, profil Nabi ini kan nggak bisa cukup 1-2 kali pertemuan. Ya, dari sudut pandang yang manapun kita akan belajar profil Nabi ini nggak akan selesai-selesai. Itulah kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa basyarun laisa kal basyari. Ya, dia adalah manusia tapi bukan seperti manusia. Coba, ya, coba dihayati kata-kata ini, ya, perkataannya Shahibul Burdah, ya, wa huwa basyarun, ya, wa laisa kal basyari. Ya, dia adalah manusia tetapi bukan seperti manusia. Masya Allah. Ya, kalau kita ini semua basyar, kita manusia, dan kita seperti manusia juga, nggak ada beda dengan yang lainnya. Kalau Nabi Muhammad SAW basyarun, manusia, lahir seperti kita juga, ada ayahnya, ada ibunya, ya, dan ada garis keturunannya jelas sampai Nabi Ismail alaihissalam, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Muhammad waktu kecil juga pernah bermain-main. Nabi Muhammad juga, ya, makan dan minum. Nabi Muhammad juga menikah. Nabi Muhammad juga pernah misalnya ditindas atau dizolimi. Nabi Muhammad pernah berdarah. Bukan Tuhan Nabi Muhammad, ya, dan bukan juga malaikat, tetapi basyarun laisa kal basyari. Ya, dia adalah seorang manusia yang bukan seperti manusia kita.
Dia adalah manusia yang suci dan Allah sudah jamin kesuciannya. Ya, Masya Allah. Ya, makanya kalau bicara tentang Nabi Muhammad ini nggak habis-habisnya. Ya, karena Nabi Muhammad ini adalah wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan di dunia, di alam semesta ini adalah ya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-alamu ma siwallahi ta'ala. Kalau kita bicara tentang alam dalam definisi apa namanya yang disampaikan oleh ya ulama Islam, alam itu bukan yang kita lihat dengan mata kepala kita. Alam itu bukan hanya bumi, alam itu bukan matahari, alam itu bukan apa namanya bukan bulan. Ya, itu mungkin definisi orang awam. Ya, definisi Islam mengatakan alam itu adalah ma siwallahi ta'ala. Apa ma siwallah? Selain Allah adalah alam. Berarti surga alam, neraka alam, ya arasy alam, malaikat alam, jin alam, ya kemudian termasuk juga manusia alam, tumbuh-tumbuhan alam, hewan alam, bumi alam, semuanya alam semesta. Terus wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan di alam ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad lebih baik daripada Jibril. Bukan malaikat lagi. Kalau malaikat itu kan banyak jumlahnya. Tapi sebaik-baik malaikat adalah Jibril. Dia adalah panglima malaikat. Dia adalah ya raja malaikat adalah Jibril. Karena hanya Jibril saja yang bisa diamanahkan Allah untuk membimbing dan untuk mengantarkan wahyu. Dan hanya Jibril saja yang bisa membawa Rasulullah ya ke langit yang ketujuh ketika Isra dan Mi'raj. Berarti apa? Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Tapi malaikat Jibril nggak bisa naik ke Sidratil Muntaha. Itulah sudah jelas bahwasanya Nabi Muhammad itu paling tinggi derajatnya, di atasnya Jibril. Kalau udah Jibril kita bilang mulia, maka yang di bawah Jibril itu adalah di bawah Nabi Muhammad. Mau jin, mau manusia, ya apapun ya yang ada di alam semesta ini itu adalah di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita belajar tentang Nabi Muhammad itu, ya maka bertambah keimanan kita. Ya, bertambah keimanan kita, bertambah sayang kita kepada Muhammad. Ya, makanya kalau kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah itu salah satu di antaranya. Ya, di antaranya biar kita ini menjadi umatnya yang betul-betul cinta. Jadi menumbuhkan cinta itu banyak caranya. Ya, yang paling utama untuk menumbuhkan cinta itu adalah ma'rifatur Rasul. Kenali Rasulullah itu dengan perkenalan yang betul-betul maksimal. Ya, kalau kita ada yang kenal, mohon maaf, mungkin ada yang banyak kenal kawannya, bahkan kenal ya luar dan dalam katanya kan. Ya, terus dia kenal artis, dia kenal misalnya apa namanya atlet dunia, ya yang sekarang ini misalnya lagi ngetren ya di dunia bola atau yang lainnya, sampai dia tahu lahirnya di mana dan seterusnya. Ya, itu boleh nggak dalam Islam? Boleh. Tapi jangan sampai Nabi Muhammad ini yang menjadi syarat syahadah yang kita baca, asyhadu alla ilaha illallah. Nggak sah asyhadu alla ilaha illallah aja tanda Muhammad. Kalau ada orang masuk Islam asyhadu alla ilaha illallah tanpa Muhammad, nggak sah syahadatnya. Dia belum dianggap muslim. Kalau dia belum mengucapkan dua bukan satu. Ya, dua kalimat syahadat artinya apa? Ada asyhadu alla ilallah, ada Muhammad Rasulullah. Berarti apa? Muhammad dan Allah dan Muhammad itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Itu maksudnya. Ya, nggak boleh kita memisahkan ya Allah dan Muhammad. Karena kenapa kita tidak boleh memisahkannya? Karena Allah memerintahkannya. Seperti itu. Dan Nabi Muhammad ini bukan Tuhan, bukan Tuhan. Harus diingat. Ya, Nabi Muhammad juga manusia. Nabi Muhammad juga wafat, meninggal. Pada saat Rasulullah SAW wafat, ya banyak sahabat Nabi yang nggak percaya mereka Nabi Muhammad wafat. Ya, termasuk diantaranya adalah Umar bin Khattab, nggak percaya dia Nabi Muhammad wafat, nggak mungkin Nabi Muhammad wafat. Ya, maka Nabi Muhammadun
ya tidaklah Muhammad itu seperti ya orang lain yang dikatakan bahwa mereka itu ya hidup selamanya. Maka turunlah ayat-ayat yang seperti itu dan menunjukkan bahwa Umar akhirnya luluh lantah, ya akhirnya dia sedih, akhirnya dia mengakui betul memang manusia itu akan wafat. Ya, wafatlah Rasulullah SAW dan semuanya mengakui bahwa dia adalah manusia biasa. Tetapi walaisa kal basyari, tapi jangan lupa dia adalah manusia yang nggak bisa disamakan dengan yang lainnya. Dia adalah manusia suci, dia adalah manusia langit, dia adalah manusia surga yang Allah lahirkan ya dari seorang hamba Allah yang bersih keturunannya, ya bersih dari pihak ayahnya, bersih dari pihak ibunya, akhirnya lahirlah manusia yang terbaik di dunia, ya bersih semuanya, akhirnya ya pantaslah dia menjadi ya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita belajar tentang ya Rasulullah ini nggak bisa satu kali pertemuan, ya padahal sudut pandang yang akan kita bahas ini kan ya yang berhubungan dengan pengajarannya, pendidikannya. Rasulullah itu bagaimana seorang muallim, ya Rasul sebagai seorang guru itu kan tidak hanya dalam kelas, tidak hanya dalam sekolah, bisa dalam rumah tangga, dalam kehidupan, ya itu menjadi ibrah, pelajaran untuk siapapun. Ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kita coba untuk memaparkan cukup tiga pengajaran ya atau tiga contoh yang bisa dibahas hari ini, ya karena kalau kita bahas mau cepat-cepat ya membahasnya banyak-banyak contoh-contohnya ya nanti kurang syarahnya, ya kurang penjelasannya, sehingga tidak mantap, ya tidak tajam dalam membahas ya satu hadis demi satu hadis yang lainnya, karena setiap hadis Nabi itu ya tentunya banyak hikmah yang harus dipelajari, ya dari awal Rasulullah menyampaikan kalimat itu sampai Rasulullah mengakhirinya, itu semua nanti penuh dengan hikmah, ya karena Rasulullah itu memiliki kelebihan berkata singkat tapi padat, ya al kalimut thayyib, ya kalimat bahasa Nabi Muhammad itu memiliki kata-kata yang singkat tapi padat, dan ini tidak semua orang pasti ada di dunia kecuali Nabi Muhammad yang memang ya diberikan ilham ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya berikutnya yang bisa kita bahas ya di hari ini, bagaimana contoh pendidikan dan pengajaran Rasulullah itu. Yang pertama adalah Rasulullah itu ya kadang-kadang nggak berbicara tapi diam, ya nggak berbicara tapi diam. Ternyata diam juga menjadi cara untuk mengajarkan orang. Ada waktunya, kapan diam, kapan bicara. Mendiamkan dan menyetujui apa yang terjadi di hadapannya disebut dalam ya ilmu hadis namanya takrir, ya pengakuan, ya atau mendiamkan sesuatu yang ada di depan Nabi, itu disebut takrir. Dan ini boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi tidak semua lisan itu harus mengucapkan terus. Ya, puasakanlah sementara waktu lisan ini. Banyak berbicara, banyak salahnya. Ya, jadi belum tentu orang yang banyak bicara itu bermanfaat untuk orang lain, belum tentu. Ya, makanya lisan ini ya harus dijaga juga. Ya, terutama dari ya saudara-saudara kami ya yang memang Allah ciptakan ya ada kelebihan di lisannya, ya yaitu dari Bani Hawa, karena memang setiap manusia ada kelebihannya. Ya Bani Hawa ini kalau dibiarkan sendirian itu lebih banyak bicaranya dengan ya Bani Adam. Kalau Bani Adam bertemu sama Bani Hawa dalam satu majelis, satu pertemuan, Bani Hawanya diam.
Tapi kalau Bani Hawanya dibiarkan tanpa ada Bani Adam, mereka lebih banyak bicara, ya, daripada Bani Adam. Tapi insya Allah kalau memang pembicaraannya yang bagus ya nggak apa-apa. Masalahnya kan kadang-kadang susah meremnya, banyak warna-warninya, ya, banyak iklan-iklannya, ya, diberikan pesan, ya, 50 kalimat pesannya, 50 kata, nanti yang disampaikannya menjadi 60 kata, nambah 10, ya, pesan, ya. Rahasia untuk wanita agak sulit, dan itu memang kudrat, ya, memegang rahasia untuk wanita agak sulit, walaupun ada mungkin sebagian wanita yang bisa menjaga rahasia. Makanya Rasulullah itu memilih laki-laki aminus sirrinya. Tapi jangan sampai kita mengatakan perempuan itu banyak kelemahannya, tetap aja banyak kelebihannya. Dan kelemahan perempuan, kelemahan laki-laki tentunya ada juga, ya, bukan di sisi lisannya, tapi di sisi yang lainnya, ya. Jadi ada kelebihannya, ada kekurangannya, dan kelebihan, ya, laki-laki itu harus ditumpahkan kepada perempuan, ya, supaya sempurna hidup ini, ya. Kemudian kelebihan perempuan tumpahkan, ya, kepada laki-laki biar sempurna hidup ini, baik kehidupan rumah tangga, baik kehidupan organisasi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan apapun namanya, itu ditumpahkan. Jangan sampai kita itu berpisah, ya, berorganisasi atau bermasyarakat itu hanya laki-laki aja yang ikut, yang ibu-ibunya nggak diikutkan karena ibu-ibunya cukup di rumah aja katanya. Nggak seperti itu, ya. Islam itu rahmatan lil alamin, ya. Perempuan ada perannya, laki-laki ada perannya, asal jangan keluar dari kudratnya, itu aja masalahnya, ya. Dua-duanya pasti tetap saling melengkapi, ya. Karena Rasulullah juga, ya, memberikan kesempatan kepada perempuan, ya, untuk andil dalam agama dan dalam Islam ini, ya. Bahkan dalam berperang pun Nabi Muhammad membawa perempuan, ya. Mereka yang memegang, ya, diberikan amanah untuk memegang logistik pada saat berperang. Coba bayangkan, perang itu kan berat, ya. Perang itu kan seharusnya untuk laki-laki aja, ya. Dalam, ya, sejarah ternyata Nabi Muhammad juga membawa beberapa perempuan itu untuk memegang logistiknya, karena perempuan ini ada sifat keterampilannya yang nggak bisa dimiliki oleh laki-laki. Contohkan aja kayak perawat, paling banyak perempuan, ya, karena perempuan itu lebih terampil dalam hal ini, ya, seperti itu. Kalau masalah urusan lain mungkin ada yang sama, ya, mungkin ada yang sama, ada yang setingkat, bisa dua-duanya, tapi ada yang lebih bagus laki-laki, ada yang satu lagi lebih bagus perempuan, ya. Itu sudah menjadi bakat, ya, bakat setiap manusia itu yang telah Allah tetapkan kepada gender yang berbeda-beda. Bismillah, dalam hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Nabi Muhammad itu mendiamkan suatu hal yang mana Nabi Muhammad itu tahu, ya, bahwa ini adalah benar. Bagaimana kisahnya? Ya, saya baca bahasa Arab aja, ya, biar berkah. Padahal ada terjemahannya. Ya, an Abi Juhaifata an abihi. Ya, ini langsung dipotong kesanadnya yang terdekat dengan Nabi Muhammad, padahal Imam Bukhari punya guru, ya. Tapi saya potong karena untuk meringkaskan di sini, ya. Jadi ini Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya, gitu maksudnya. Jadi bukan Imam Bukhari ketemu dengan Abu Juhaifah, ya, enggak lah, ya. Langsung dipotong, ya, dari gurunya ke gurunya, dari gurunya ke gurunya, sampai nanti ketemu namanya Abu Juhaifah, ya. Abu Juhaifah ini mengambil hadis dari ayahnya. Nama ayahnya siapa? Wahab bin Abdullah, ya. Wahab bin Abdullah. Inilah yang hidup di zaman Nabi, namanya Wahab bin Abdullah. Qala akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Sesungguhnya Rasulullah itu mempersaudarakan, Masya Allah, ya. Ini bicara tentang ukhuwah di zaman sekarang memang, ya, agak sulit, karena masing-masing manusia sekarang ini udah memikirkan diri sendiri,
Ya, jadi persaudaraan itu sudah mulai longgar sekarang ini. Tapi ya ketika kita belajar ini ya akan mengingatkan, memotivasikan kita kembali agar kita jangan lupa dengan berukhuwah sesama saudara kita. Bukan saudara kandung aja. Ya, sesama seorang muslim itu ukhuwah itu harus kuat. Ya, akhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Salman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan, mempersahabatkan. Ya, jadi betul-betul disebut namanya Salman dengan Abu Darda ini dipersaudarakan. Ya, jadi dalam konteks berukhuwah itu ada ukhuwah ammah, ada ukhuwah khassah. Ada persaudaraan yang umum kayak kita bersaudara karena satu pekerjaan, ada bersaudara karena satu kampung, bersaudara karena satu masjid namanya itu kan, bersaudara karena satu musola, bersaudara karena satu organisasi namanya. Ya, bersaudara karena kita punya komunitas. Oke, ini namanya persaudaraan umum. Tapi ada lagi namanya al-ukhuwatul khassah. Ya, persaudaraan yang khusus, yaitu antara kita dengan satu orang dipersaudarakan, lebih akrab lagi, masya Allah. Ya, begitulah potret para sahabat Nabi. Mereka itu dengan yang lain tetap bersahabat, kuat sahabatnya, kuat persaudaraannya. Tapi tetap aja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggandengkan antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Ya, seperti yang dalam kisah ini, yaitu dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Salman digandengkan, dipersaudarakan dengan Abu Darda. Fazaro Salmanu, inilah indahnya bahasa Arab. Makanya saya nggak mau menghilangkan bahasa Arab ini, biar kita juga dapat keberkahan keindahan bahasa Arab ini. Fazaro Salmanu Abu Darda. Kemudian selanjutnya dalam kisahnya ini, karena memang dua-duanya udah dipersahabatkan, ini untuk siapa aja bisa ya, ini bukan hanya untuk laki-laki aja, perempuan juga, ini kan ada contoh. Ya, Fazaro Salmanu Abu Darda. Lalu Salman pun menziarahi, masya Allah, menziarahi Abu Darda. Menziarahi ini mengunjungi, maksudnya mengunjungi Abu Darda. Kalau kita lihat dalam konteks hadis ini, ternyata kunjungan di sini bukan karena ujung-ujungnya sesuatu, enggak. Kadang-kadang inilah kelemahan kita hari ini, kita mengunjungi orang karena ada sesuatu. Ya, kita kunjungi orang karena kita butuh dia. Kita kunjungi orang karena kita mau minjam uang sama dia. Kita kunjungi orang karena kita pingin anak saya diluluskan oleh dia. Ya, kita kunjungi seseorang karena nanti pada satu saat kita akan mendapatkan sesuatu dari dia. Ini namanya kunjungan masih nilainya mungkin ya kunjungan ukhuwah boleh lah, boleh, tapi bukan kunjungan yang indah seperti ini. Salman Al-Farisi mengunjungi kawannya ini, teman ini, bukan karena apa-apa, bukan karena butuh uang, bukan karena mau minjam uang, nggak ada tujuan apa-apa, lillahi ta'ala. Bersahabat dengan Abu Darda karena cinta kepada sahabatnya, rindu kepada sahabatnya, dia datang ke rumahnya. Adakah potret manusia di zaman sekarang? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Ya, kalau nggak ada, kalau misalnya ini belum ada, berarti tanya diri sendiri. Ya, evaluasi diri sendiri. Sejauh mana kita sudah berteman sama orang lain? Apakah hanya sekedar kita itu karena memang ya punya sejarah, ya dia pernah berbuat baik kepada saya, lalu saya ya harus datang ke dia, balas budi namanya. Apakah karena itu aja? Ya, kalau itu aja berarti masih biasa-biasa aja ukhuwahnya, masih biasa-biasa aja. Tapi Salman mendatangi kawannya bernama Abu Darda itu bukan karena apa-apa, dia datang karena rindu dengan sahabatnya, rindu dengan temannya, teman seperjuangannya. Ya, dia rindu dengan dengan melihat wajahnya, karena melihat wajah saudara kita itu ya ibadah. Senyum, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Udah jelas sabda Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kita, senyum aja kita kepada saudara kita, ya itu udah sedekah. Apalagi kita itu
mengucapkan kata-kata doa kepada saudara kita, barakallahu fikum, ya, jazakallahu khaira, ya, semoga Allah memberikan kamu kesehatan, Allah yu'tikal afiyah, dan seterusnya. Masya Allah, itulah Islam yang indah ini. Jadi kalau kita bisa mengamalkan itu, udah selesai hidup kita ini. Udah selesai hidup kita ini. Ya, walaupun tinggalnya di gubuk-gubuk yang miskin, walaupun makannya ya ikan nasi dengan ikan teri, walaupun makannya mungkin satu hari satu kali, ya, makannya dibagi dua dengan jatahnya dengan anaknya dibagi duanya, ya, satu hari makan telur contohnya, ya, dan jarang makan daging contohnya. Tapi kalau dia sudah mengamalkan hadis-hadis seperti ini, ya, nggak ada lagi artinya dunia itu bagi dia. Ya, wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya, sebagaimana dalam doanya Nabi Muhammad mengatakan, janganlah kau jadikan dunia ini ya menjadi tujuan utama kami. Jadi dunia itu ya digenggam oleh tangannya tapi nggak masuk ke dalam hatinya, dikuasainya maksudnya. Jangan dunia yang menguasai kita, tapi dunia kita kuasai. Dan ini butuh waktu. Ya, butuh ya perjuangan memang. Baik, selanjutnya ayo kita ikuti lagi ceritanya. Faro'a Ummat Darda mutabazzilatan. Ya. Lalu si Salman ini yang sudah masuk ke rumah Abu Darda, ya berarti kalau udah masuk berarti dipersilakan lah ya. Jangan langsung masuk ya tanpa dipersilakan, karena adab masuk rumah itu pertama dulu assalamualaikum ya. Nggak boleh kita langsung masuk assalamualaikum langsung masuk. Nah, itu bukan adab Islami itu. Assalamualaikum baru kita tunggu orangnya boleh masuk enggak. Nah, kalau boleh masuk baru masuk. Assalamualaikum dijawab oleh tuan rumahnya, waalaikumsalam, tapi belum dipersilakan masuk, nggak boleh masuk. Ya, karena ada sesuatu yang nggak boleh dilihat. Nah, itu adab Islami namanya. Apalagi nggak assalamualaikum langsung nyolong masuknya, masya Allah, na'udzubillah min zalik, bahaya kan. Nah, itu adab Islami namanya. Nah, maka setelah Salman dipersilakan masuk, dia pun melihat istri Abu Darda. Ya, melihat istri Abu Darda. Berarti di sini dalam kehidupan bersahabat itu nggak perlu istri disimpan. Ya, nggak perlu istri itu disembunyikan gitu. Ya, ini bukan adab Islami itu. Orang yang bersahabat itu dia harus tahu juga kondisi keluarganya. Ya, dia harus tahu ya siapa istrinya. Ya, dan apa pekerjaan istrinya itu nggak apa-apa. Kenapa rupanya? Ya, karena yang menjadi sahabatnya juga orang yang sudah dia kenal kan begitu. Bukan orang asing yang datang ini. Ya, kalau orang asing iyalah, ya jaga istrinya kan gitu kan. Nah, jaga istrinya, ini enggak. Ya, ini kan orang udah kenal ini. Ya, sudah sangat yakin. Itulah persahabatan yang paling bagus tuh, bukan hanya kenal suami sama suami, ya terus istrinya nggak tahu dia. Ya nggak gitu. Ya, kalau namanya persahabatan yang Islami yang diajarkan Nabi Muhammad ini, istri juga harus tahu suaminya siapa, suami juga harus tahu siapa istrinya, seperti itu. Ya, faro'a Ummud Darda mutabazzilatan. Tahu nggak apa maksud mutabazzil nanti? Ketika Salman memasuki rumahnya Abu Darda, ya dilihatnya istrinya ini berbaju kusut. Berbaju kusut. Ya, kalau di zaman sekarang ini gini, istrinya itu kerja, ya kerja nyuci baju ya kan, pakai baju-baju itulah kan, baju harian gitu kan, ya kerja berkeringat. Pokoknya istri itu di situ banting tulang lah, pontang-panting, pontang-panting, babak belur. Ya, kata kawan saya babak belur katanya. Ya, suaminya itu babak belur. Istrinya, mohon maaf, istrinya Abu Darda ini namanya Ummud Darda. Kan biasa kalau orang Arab kan gitu kan, ya Abu Ahmad, Ummu Ahmad, Abu Darda, Ummu Darda, ya Abu Sufyan, Ummu Sufyan. Nanti saya jelaskan setelah ini. Ya, Ummud Darda ini dalam kondisi babak belur, kena capek di rumah itu, ngurus rumah tangga. Tetapi di sisi lain, faqala laha masya'nuki. Lalu Salman pun kasihan, nggak tega melihat istri kawannya ini, istri sahabatnya ini, ya kok kayak gitu, ya qalat, ya lalu ketika ditanya istrinya menjawab kepada Salman, ya qalat
akhuka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya. Masya Allah. Kata Ummu Darda, ini saudaramu ini, suamiku maksudnya. Suamiku ini yang bernama Abu Darda, saudara kamu kan, saudara seiman. Akhuka, saudaramu seiman ini yang namanya Abu Darda, laisa lahu hajah fid dunya. Enggak ada butuh dengan dunia dia. Dia akhirat terus, tiap malam ibadah, ya, puasa, tapi dia enggak mikirkan, ya, enggak memikirkan tentang hak, ya, hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. Ya. Kemudian faja'a Abu Darda, lalu setelah berdialog dengan istrinya, faja'a Abu Darda, datanglah Abu Darda. Ngapain Abu Darda datang? Ya namanya datang sahabatnya. Fasana'a lahu ta'aman, maka dia buatkan makanan yang enak untuk sahabatnya. Bolehlah, baguslah itu. Ya, untuk memuliakan tamu kan diajarkan. Faqala kul. Lalu si Abu Darda mengatakan kepada Salman, makanlah, silakan makan. Ya, wajib kan melayani tamu. Tapi faqala kul qala fa inni shaim. Tapi yang anehnya Abu Darda ini puasa dia. Tuan rumah puasa, tapi tamunya disuruhnya makan. Ya, qala ma ana ya biakilin hatta takul. Lalu Salman pun berkata, aku enggak akan mau makan makanan yang telah engkau siapkan sebelum kamu makan dulu, katanya. Padahal dia puasa. Ya. Lalu Abu Darda membatalkan puasanya. Jadi dari sini dapat diambil kesimpulan, ya, boleh tuan rumah, bahkan bisa sunnah hukumnya kalau memang kondisinya itu membuat tamunya nggak nyaman. Masa tamunya makan, tuan rumahnya itu puasa. Kami puasa satu keluarga, kami puasa, datang tamunya 5 orang, disuruhnya makan, kami puasa satu keluarga, dia tuan rumah, kurang bagus lah. Ya, kurang bagus. Kalau tuan rumah itu harusnya menghormati. Makanya di sini Salman, Abu Darda membatalkan puasanya jadinya. Ya, fa'akala falamma kana al-lailu zahaba Abu Darda yaqumu. Maka udah selesai makan, ya mereka rehat, mereka berdialog lah. Biasa kalau namanya teman-teman ya. Ya, berdiskusi, nostalgia segala macam ya. Nah, terus akhirnya di malam harinya apalagi yang terjadi? Di malam harinya ya Salman dipersilakan tidur ya di rumahnya Abu Darda. Terus ternyata Abu Darda rupanya enggak tidur malam-malam. Ya, kanal lailu zahaba Abu Darda yaqumu. Abu Darda qiyamul lail. Jadi ibadahnya masya Allah ya, enggak berhenti dari ibadah. Siang puasa, malam ibadah. Siang puasa, malam qiyamul lail. Itulah dikerjakan Abu Darda. Ya, qala nam. Lalu Salman mengatakan, kamu tidurlah. Silakan tidur dulu. Ini kan badanmu perlu untuk istirahat. Ya, karena dia mau menghormati tamu ya, dia akhirnya tetap juga dia mengikuti nasihatnya Salman kan. Ya, qala nam fanama. Ya gitu. Inilah sahabat itu kan begitu ya. Kalau ada orang yang ingin mau menasihati orang, tengok sahabatnya siapa. Nanti sahabat itu yang akan bisa mendekati dia. Ya, summa zahaba yaqumu. Tahu nggak? Setelah disuruh Salman dia tidur dulu, tidur Abu Darda, tapi nggak nyaman tidurnya. Bangun lagi dia. Ngapain dia bangun? Sholat lagi dia. Karena sudah jadi hobinya, sholat terus, rupanya nggak tidur. Ya, seperti itu. Ya, terus selanjutnya apa lagi? Ya, faqala nam falamma kana min akhiril laili qala Salman kumil an fasallaya. Ya, akhirnya ketika dia sholat yang kedua disuruh Salman lagi tidur. Dan pada akhir lail, ya di akhir lail maksudnya di akhir malam, ya Salman pun ya menyuruh dia bangun dan kita ayo sama-sama sholat. Ya, jadi di sini bisa juga diambil ibrah pelajaran yang lain, yaitu boleh sholat qiyamul lail itu berjamaah. Ya, boleh berjamaah sholat qiyamul lail, tidak hanya bulan Ramadan aja. Ya, karena sholat sunnah ini ini sholat sunnah yang yang diberikan kemudahan
ya kemudahan oleh Allah untuk kita di malam hari. Makanya sholat tarawih itu jumlahnya tidak harus 20, tidak harus 8. Ya, di Madinah di zaman Umar bin Abdul Aziz itu jumlahnya mencapai 36 sampai 40 rakaat sholat tarawihnya. Nah, jadi Qiyamul Lail itu termasuk, walaupun memang standarnya Nabi Muhammad itu sholat Qiyamul Lailnya itu jumlahnya rata-rata dari 7 ya, 7 rakaat sama witir ya, sampai jumlah rakaat Nabi itu paling sering ya, berarti kadang-kadang ada yang bukan seperti itu, paling sering 7 sampai 13 rakaat ya. Rasulullah itu sholat tahajudnya atau sholat Qiyamul Lailnya itu ya, yang paling sering itu adalah 11 atau 13 atau kadang-kadang 7 rakaat ya, dan nggak ada diriwayatkan Nabi Muhammad itu di bawah 7 rakaat. Pertanyaannya, kalau kita sholat Qiyamul Lail udah sering nggak di atas 7? Ya, jangankan 7, 2 pun sulit kan gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya, al-imanu yazidu yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya, bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Ya, banyak maksiat susah bangun. Ya, banyak maksiat susah baca Quran. Ya, banyak maksiat susah mendapatkan cahaya Islam. Ya, tapi tetap Allah membuka pintu ya untuk bertaubat. Baik. Selanjutnya, akhirnya Salman pun memberikan pesan ya kepada Abu Darda ya, dengan kalimat yang diakui oleh Nabi Muhammad, yaitu ya, dalam prakteknya pun kita Allah berikan 11 bulan nggak terlalu sibuk kok dengan ibadah. Cuma Ramadan aja Allah berikan kan kesempatan. Ya, Allah ringankan kita 11 bulan yang lain nggak puasa, nggak wajib puasa. Yang wajib cuma bulan Ramadan. Itu artinya apa? Allah tahu tentang diri kita. Berarti untuk dirimu juga ada haknya apa? Ada waktu istirahat. Ya, ada waktu untuk rehat. Ada waktu untuk penyegaran. Wali ahlika alaika haqqan, termasuk juga istri, termasuk juga keluarga, itu ada haknya untuk dipenuhi. Ya, fa'ati kullazi haqqin haqqahu. Maka untuk itu kata Salman, ya hendaklah kita sesuaikan. Ya, stabilkan, ya standarkan ya porsi-porsinya, jangan sampai berlebihan ya. Contohnya tadi seperti Abu Darda, ibadahnya full 100% ya, habis semua waktunya siang dan malam, tapi dia tidak menunaikan hak badannya ya, hak fisiknya dan juga hak keluarganya. Maka fazakara zalika fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fazakara zalika lahu. Ya, si rawi atau sahabat Nabi ini yang tadi yang mendapatkan hadis tadi ya, dari Abu Juhaifah ayahnya mengatakan, maka peristiwa ini atau kejadian ini ya, fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fazakara zalika ya lahu. Ya, maka disebutkanlah ya kisah ini ya, dan akhirnya Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam mengatakan sodaqo Salman. Ya, sodaqo Salman. Benarlah Salman. Dari kisah yang tadi itu Nabi Muhammad dengar nggak? Nggak dengar Nabi Muhammad. Nggak langsung mengomentari, nggak dikomentari. Nabi Muhammad nggak jumpa dengan Abu Darda. Nabi Muhammad nggak ketemu Abu Darda, tapi Nabi Muhammad mengakui. Ini namanya pendidikan, cara mendidik. Metodenya mendiamkan, tapi ya setuju dengan itu, ya setuju dengan itu. Dan ini memang sudah masyhur dalam ya dalam istilah ya ilmu hadis itu disebut namanya takrir. Ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dalam suatu perjalanan, Nabi Muhammad itu ya makan ya dob, ya makan binatang yang bernama dob. Dob ini kalau di Indonesia mirip biawak, tapi dob ini nggak ada
yang nggak berbisa. Dia hidupnya di padang pasir Dob ini, ya, dan dia lebih banyak minum daripada makan, bisa tahan lama dia hidupnya. Dan ini kelebihan, ya, kelebihan hewan-hewan yang di padang pasir termasuk unta, ya, seperti itu. Dan pada saat Nabi Muhammad itu mau makan dengan sahabatnya, itu sahabat Nabi mencoba memakan dob, kayak seperti biawak ini, tapi bukan biawak, ya, dan dimakan oleh sahabat Nabi yang lainnya. Ya, Nabi Muhammad nggak mau makan, bukan karena nggak mau, tapi nggak biasa. Jadi di sini dalam hadis Nabi itu disebutkan bahwa Nabi mengakuinya, bahwa Nabi itu, ya, menyetujui makan ini boleh, halal makannya, itu maksudnya. Ini contoh yang lainnya dari hadis tadi. Baik, sampai di sini kita berarti sudah selesai satu contoh. Ya, sudah jam 9. Metode atau cara atau contoh pendidikan dan pengajaran yang kedua adalah memilih kesempatan atau momentum yang tepat untuk menyampaikan pelajaran. Ya, saya langsung baca bahasa Indonesianya biar lebih cepat, ya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika beberapa orang tawanan dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tiba-tiba ada seorang wanita dalam tawanan itu bingung mencari anaknya. Jadi seorang ibu-ibu yang lagi menyusui bingung mencari anaknya. Memang emosional seorang ibu sedang menyusui itu pasti beda dengan ibu-ibu yang nggak menyusui. Ya, contoh sudah kita lihat. Mohon maaf, ini bukan hanya manusia, ya. Hewan pun kalau seandainya sedang nyusui diganggu, dia akan marah. Kucing ketika nyusui anaknya itu dia akan marah. Ya, kuda apalagi, ya, dia akan, ya, menjaga anaknya itu daripada binatang yang lain yang akan mengambil anaknya. Maka wajarlah seorang ibu, seorang perempuan dalam rombongan itu, ya, mencari anaknya yang hilang dan anaknya lagi nyusui. Maka pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ini contoh cara Nabi Muhammad mengambil momentum, namanya momentum, supaya bisa untuk pendekatan untuk menjadi penambah ilmu dan iman mereka. Apa kata Nabi? Menurut kalian, ya, saya ulangi bahasa Arabnya, ya. Menurut kalian, atarawna hazihil mar'ah, ya, tarihatan waladaha finnar. Menurut kalian, apakah wanita ini tega melemparkan anaknya ke dalam api? Ketika dia misalnya sudah mendapatkan anaknya, dia kasihan anaknya haus, misalnya nangis karena nggak ketemu dengan ibunya beberapa menit misalnya, ya, apakah dia dalam kondisi seperti itu, apakah ibunya mau melemparkannya ke api, melemparkannya ke jurang, melemparkannya ke tempat yang berbahaya? Pasti ibunya merangkulnya dan bahkan menyusuinya, kan? Itu contoh, ya. Pasti ibunya merangkulnya. Maka semua sahabat Nabi pasti menjawab, nggak mungkin seorang perempuan ini, ya, melemparkan anaknya ke tempat yang berbahaya pada saat anak ini butuh disusui. Itu nggak masuk logika itu. Nggak mungkin ada seorang ibu. Kalau ada, itu orangnya gila, itu ibunya. Nauzubillah, ya. Ya, seperti itu. Maka dari sini Nabi Muhammad mengambil kesempatan, momentum yang tepat untuk menyampaikan pelajaran. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah sungguh Allah, ya, sungguh Allah dalam bahasa Arabnya, ya, lallahi arhamu biibadihi min hazihi biwaladiha. Sungguh, ya, Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya melebihi sayangnya perempuan ini kepada anaknya.
perempuan aja nggak mungkin untuk melemparkannya ke neraka, ke api, ya apalagi Allah. Kalau Allah sudah sayang kepada hambanya, maka Allah pun akan menjaganya dari api neraka. Itu maksudnya. Jadi dari hadis ini yang diambil pelajarannya yang paling akhir, ujungnya apa? Ujungnya Nabi Muhammad itu mengambil kesempatan, ada momentum di depan mata yang realitanya kelihatan di depan mata, dicontohkan Nabi dengan kehidupan di akhirat, untuk memudahkan, menguatkan keimanan seseorang agar agar orang ini, peserta didik ini atau kepada murid ini, kepada anak ini, ketika dididik oleh orang tuanya atau ayahnya atau siapa atau gurunya, dia langsung termotivasi karena dilihatnya ada kehidupan yang nyata. Ya, seperti itu. Ini yang kedua. Yang terakhir, ya, yang ketiga yang bisa diambil pelajaran dari hadis-hadis Nabi tentang, ya, metodologi pendidikan dan pengajaran yang ketiga adalah memberi pelajaran melalui gurauan atau canda. Jadi boleh bercanda, boleh enggak, bergurau boleh enggak. Bahkan anak TK pun harusnya belajarnya dengan lebih banyak bermainnya. Ya, kalau seandainya anak seusia TK, ya, termasuk SD misalnya, ya, lebih banyak seriusnya, itu enggak sukses. Ya, lebih banyak penekanan namanya, lebih banyak, ya, seriusnya, akhirnya mereka itu, ya, hanya terpaksa, ya, menghafalnya, terpaksa belajarnya, tapi nanti efeknya nggak baik karena mereka dunia mereka masih bermain, maka banyaklah bermain dengan mereka. Nah, ini sudah jelas contohnya. Ini terakhir, ya, hadisnya. An Anas bin Malik. Ya, ini hadisnya dari banyak perawinya, dari Imam Bukhari ada, Imam Muslim ada, tapi yang saya ambil dari, ya, dari sanadnya atau redaksinya yang ada di dalam kitab Sunan Abi Dawud, ya. An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina. Dari Anas bin Malik, ia berkata, ya, sebelum kita masuk ke matan atau ke teks hadisnya, saya sampaikan bahwa Anas bin Malik ini termasuk keluarga Nabi, ya, yang dekat dengan Nabi Muhammad, ya, termasuk sahabat Nabi juga yang banyak mendapatkan hadis Nabi karena dia masih muda, ya, sejak muda udah masuk Islam, ya, dan dia banyak sekali berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga kadang-kadang kita banyak menemukan Anas ini kan dalam hadisnya, ya, walaupun nanti, ya, ada lagi yang lain, ya, seperti Abu Hurairah, ada Ibnu Umar, ya, ada Ibnu Abbas, ya, dan seterusnya, tapi Anas termasuk yang banyak. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina. Suatu ketika Rasulullah itu datang kepada kami. Masya Allah. Ini juga pelajaran untuk kita. Pelajaran apa? Jadi pelajarannya apa? Seorang pemimpin, ya, dan yang dipimpin itu harus dekat, ya, tidak hanya lewat WA aja gitu kan, lewat WA perintahnya tapi nggak dekat, ya, atau kebalikannya, termasuk juga yang di bawah lewat WA terus kalau nanya, ya, izinnya juga lewat WA, ya, bagaimana caranya, ya, selalu harus, ya, berjumpa, itu lebih baik. Buktinya Nabi Muhammad juga walaupun sibuk, Nabi Muhammad tetap mendatangi. Ini buktinya, ya, Rasulullah suatu ketika datang kepada kami. Ayo, apalagi yang bisa kita ambil dari sini? Berarti Nabi Muhammad dia datang. Bukan Nabi Muhammad didatangi aja, ya, Nabi Muhammad itu datang kepada kami. Masya Allah, ya. Terus apa lagi? Ya, wali akhun sagir, ya, kata Anas, ya, aku, ya, mempunyai adik kecil. Tadi kan udah kita bilang Anas kan masih muda itu waktu itu, ya, pasti ada anaknya, ada adiknya lah, ya, ada adiknya, ada sepupunya kan begitu, ya. Wali akhun sagir, waktu Rasulullah datang itu di situ ada adik kecil sedang main-main, anak TK lah kita bilang, ya, anak TK ada di situ, ya. Rasulullah kan ingin mendatangi orang dewasa, tapi tetap aja Rasulullah itu tetap melihat suasana kondisi apa yang ada terjadi di situ, ya. Namanya siapa namanya?
Namanya adik kecil ini siapa? Nama anak kecil ini siapa? Namanya adalah Abu Umair. Abu Umair. Nah, di sini perlu kita sampaikan bahwasanya seseorang itu termasuk dianjurkan disebut nama anaknya ketika dipanggil. Sama ada dia sudah nikah atau belum nikah, atau sudah nikah tapi belum punya anak, nggak apa-apa, sebutkan nama anaknya. Kalau seandainya yang nggak punya anak pun nggak boleh disebutkan, berarti Rasulullah juga nggak akan menyebutkan ini. Terbukti bahwa anak kecil pun rupanya tetap ada julukannya. Anak kecil aja belum nikah udah ada julukannya, namanya Abu Umair. Ya, Abu Umair ini bukan nama aslinya, tapi dijuluki Abu Umair. Dia belum nikah, kok Abu Umair belum punya anak. Ya, ternyata dalam Islam tidak harus punya anak, harus ada abunya. Itu maksudnya. Abu Muhajir. Belum, alhamdulillah saya ya sebelum ada Muhajir pun nama saya Abu Muhajir. Karena ngikuti ini. Ya, syukur alhamdulillah anaknya ada, ya saya namakan Muhajir begitu. Ini contoh aja ya, contoh. Jadi sebelum nikah pun, sebelum nikah itu nggak apa-apa dinamakan seseorang itu, disebut nama anak yang akan menjadi anaknya ke depan. Nggak nikah pun dia nggak apa-apa juga. Atau dia sudah nikah tapi sudah nikah belum punya anak, tetap aja nggak apa-apa. Dalam Islam itu yang namanya kunyah. Kunyah itu artinya apa? Julukan, dipanggil ada kalimat abunya sama umunya, ya itu termasuk yang bagus. Masih ada budaya ini di Indonesia, masih ada. Ya, di sebagian wilayah Indonesia ini masih ada memanggil nama itu nggak langsung. Namanya Fatimah, tapi dipanggil ya Ummu Ahmad. Kenapa? Karena nama anaknya Ahmad, bukan Fatimah dipanggil, bukan Ibu Fatimah, bukan Ibu Fatimah, tapi dibilang nama anaknya dulu. Begitu. Ya, namanya Rosyid. Ya, tapi nama anaknya misalnya nama anaknya Hanif. Ya, namanya Hanif, maka dipanggil Abu Hanif. Ya. Siapa namanya? Abu Hanif, Rosyid Abu Hanif misalnya. Jadi yang gini-gini dalam budaya Islam itu termasuk dianjurkan ya, dianjurkan. Walaupun di Indonesia ini mungkin tidak ya terlalu familiar, ya nggak terlalu familiar. Walaupun hukumnya nggak wajib, tapi dia menjadi sunnah karena mengikuti mentauladani Nabi Muhammad dan mentauladani ya sahabat-sahabatnya yang memang sering dipanggil dengan julukan ya Abu atau Ummu untuk perempuan. Jadi saudara kandung ada adik kecilnya ini namanya Abu Umair. Ya, wa kana lahu ya nughar yal'abu bihi. Ya, dan dia suka main burung pipit. Ya, burung pipit ini termasuk permainan yang disukai oleh anak-anak di zaman itu. Ya, dia suka main ya kan. Tapi rupanya burung pipit yang disukai adik kecil ini ya mata meninggal atau wafat atau mati. Fadakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yamin fara'u hazinan. Maka pada saat itu Nabi datang, burungnya pun mati, sudah mati burungnya, anak ini nangis atau sedih anak ini. Ya, faqala ma sya'nuhu. Lalu Rasulullah bertanyalah kepada para hadirin yang ada di situ, termasuk ada Anas ya di situ, maka kenapa dia nangis anak kecil ini? Qalu mata nugharuhu. Ya, mati burung kecilnya yang dia senangi. Ya, mati. Mungkin matinya kena sakit atau apa, pokoknya mati. Faqala ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Jadi kalimat yang paling penting adalah yang paling ujungnya, paling akhir. Coba lihat ya, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memanggil si Abu Umair ini, maka Rasulullah pun bertanya tentang burung pipit ini menjadi julukan yang lain. Tadi sudah saya sampaikan ya, biar nyambung bahwasanya tadi si anak kecil ini panggilannya Abu Umair. Itu udah sepakat, dan itu dari dulu dipanggil kayak gitu. Tapi pada saat Rasulullah ingin mau menyapa anak kecil ini, cara menyapanya pun
Rasulullah itu menggantikan bahasanya yang enak, bahasa yang paling cocok, ya, bahasa yang paling mudah dipahami, bahasa yang paling melekat, yang masuk ke dalam lubuk hatinya, biar dia itu sedihnya hilang. Bagaimana cara mengucapkan Nabi Muhammad? Yaitu ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ya wahai Abu Umair, ya ma fa'alan Nughir, sambil senyum Nabi Muhammad. Apa yang sedang dilakukan oleh burung kecil ini? Kan gitu. Padahal bahasa Arabnya bukan Nughir tapi Nughor. Ya, seperti itu. Dikecilkan Nabi bahasanya, disederhanakan Nabi bahasanya, biar dia itu cocok dengan usianya. Nah, begitulah kita kalau misalnya berbicara dengan anak kecil pun, harusnya kita itu ada beberapa prinsip yang harus kita terapkan. Lebih kurang 7 di sini saya simpulkan. Yang pertama, pentingnya saling berkunjung antara pemimpin dan bawahannya, tadi sudah saya sampaikan. Bolehnya bercanda selama dalam berkata benar, ya, selama dalam berkata benar. Bercanda boleh, tapi jangan ya sampai di situ ada dusta dan bohong, nggak boleh. Bercanda dalam berkata benar aman, nggak apa-apa. Ya, selama dalam berkata benar, ya, terutama pada anak-anak kecil. Bercandanya harus banyak. Jangan serius jadi guru SD, jangan serius. Harus bisa senyum. Senyumnya keluarkan senyum yang sempurna sampai kelihatan giginya. Nah, begitu. Jadi anak TK juga sama, anak SMP juga nggak apa-apa. Ya, jadi guru SMP juga nggak apa-apa. Yang penting, ya, semakin usianya semakin kecil itu harusnya, ya, kita bisa menyesuaikan diri. Kemudian boleh memberi julukan kepada seseorang dengan panggilan Abu Ayah, ya, padahal dia belum nikah, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang keempat, anak-anak dianjurkan diberi permainan, ya, boleh. Anak-anak diberi permainan apapun dia, termasuk permainan itu yang makhluk hidup. Contohnya apa? Ikan. Contohnya apa? Ayam hidup. Itik, bebek, ya, belut kalau dia mau, ya, atau misalnya burung pun nggak apa-apa, ya. Dan ini termasuk ikhtilaf ulama, tapi insya Allah ini boleh. Boleh memelihara burung dalam sangkarnya, karena dalam fikih yang lain itu termasuk makruh hukumnya. Ya, makruh memelihara burung karena tidak dalam habitatnya. Ternyata ulama hadis lebih banyak cenderung, ya, tidak apa-apa burung itu dipelihara, selama burungnya dikasih makan, ya. Jangan nanti pelihara burung banyak-banyak tapi makanannya nggak jelas, ya, nggak tercukupi makanannya. Itu termasuk dosa. Kalau tercukupi, ya boleh, tapi bukan termasuk ibadah, ya. Jadi memelihara burung ibadah enggak? Ya enggak lah. Cuman boleh-boleh aja. Itu kan hanya untuk hiburan aja kan? Ya, untuk hiburan, ya, untuk apa namanya, bersenang-senang, ya enggak apa-apa. Memelihara kelinci katanya dan seterusnya, silakan aja. Tapi enggak sampai ibadah. Tapi kalau niatnya mau memberi makan burung, ya ibadah enggak? Ya ibadah. Tapi sebenarnya masih banyak lagi. Memberi makan kucing juga ibadah kan, begitu. Ya, ini hanya untuk hiburan, silakan. Tapi jangan berlebihan memelihara burung. Karena kalau bicara masalah boleh nggak boleh, itu nanti banyak lagi panjang ceritanya. Ya, termasuk main catur boleh nggak? Itu nanti ada lagi pembahasannya. Kan begitu. Ternyata ada seorang tabi'in yang terkenal, ya, itu main catur rupanya. Ya, main catur. Tapi jangan sekarang dulu, ya, nanti aja ya disampaikan. Ya, nanti setelah saya sampaikan ini akhirnya boleh semua main kan? Ya, termasuk main kartu boleh. Ya, ada syaratnya. Ya, ada syaratnya, main catur itu boleh. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya boleh memelihara burung, udah. Berkomunikasi yang cocok sesuai dengan akal dan usianya. Ya, rendahkan bahasanya. Kalau kita berdialog dengan usia yang masih pemuda, bahasanya pemuda. Makanya memang harus pintar komunikasi, harus tahu kita di mana menempatkan bahasanya. Ya, memang harus gaul dikit lah istilahnya gitu, ya, harus ngerti. Kalau nggak pandai gaul berarti serahkan ke orang yang pandai gaul. Nanti bisa, ya, nggak nyambung antara yang kita sampaikan dengan mereka. Ya, jadi kalau seorang guru dia usia di TK harus tahu juga dunianya TK. Belajarlah dia. Kalau dia belum punya apa-apa, belajar. Ya, belajar bagaimana menjadi guru TK yang bisa berkomunikasi dengan anak TK. Bagaimana menjadi guru SD dan SMP dan SMA dan seterusnya. Dan ini berlaku untuk orang tua. Bukan hanya guru aja, orang tua pun juga gitu. Harus bisa. Anaknya ada 5 orang contohnya. Yang satu kuliah, satu SMA, satu SD, satu TK, satu bayi. Harusnya nggak sama membahasakannya. Harusnya beda. Begitulah yang paling tepat. Ya,
Semoga Allah memberikan kita petunjuk. Yang terakhir tadi udah disampaikan ya, bahwasanya boleh memanggil seseorang itu dengan panggilan sayang, panggilan kecil namanya. Ya, panggil kecil, bahkan itu lebih melekat, ya, lebih mendalam, ya, lebih terasa dalam dirinya kalau dipanggil dengan panggilan kecil. Semua kita punya panggilan kecil. Ya, kita yang datang dari kampung, ya, pasti ada panggilan kecilnya, dan itu kalau dipanggil itu enak berdialog. Kita pulang kampung contohnya, dipanggil dengan panggilan itu, pasti enak, terasa. Lebih enak rasanya, lebih terasa persaudaraannya kalau ada orang udah kenal sama kita dulu, terus ketemu setelah 20 tahun dengan kita, dipanggil nama kita dengan panggilan yang kita waktu kecil, maka terasa nikmatnya. Seperti itu. Ini contoh. Nah, maka kalau ada orang mau berdialog dengan seseorang dan dia tahu panggilan kecilnya di rumahnya seperti apa, nah, itu juga harus dicatat atau harus diingat. Oh, ini cara untuk berdialog dengan dia, caranya panggil namanya. Panggil nama yang ini. Ya, kalau panggil resmi, ya, panggil namanya doktor, ya, haji, doktor, segala macamnya pakai gelar, itu kan resmi itu. Ya, belum tentu masuk ya untuk dia informasi ini. Ya, apalagi untuk anak-anak kan begitu. Nah, anak-anak pun kalau dipanggil dengan nama di akte notaris, akte kelahiran, belum tentu dia bisa untuk bisa akrab dengan kita. Nah, tapi kalau kita panggil dengan panggilan yang ada di sana, panggilan kecilnya, panggilan sayangnya, panggilan yang dia sukai dan seterusnya, insya Allah ini adalah salah satu daripada metode kita untuk pendekatan kita kepada anak-anak kandung kita, ya, kepada murid-murid kita, ya, kepada siapapun yang kita hadapi. Wallahu alam. Demikian untuk dapat, ya, sama-sama kita bahas bersama-sama dalam pertemuan kali ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Niatkan pertemuan kita ini yang berkah ini sekaligus, ya, berniat untuk kebaikan kita semuanya sesuai dengan niat masing-masing, ya. Kita baca terlebih dahulu, ya, suratul Fatihah. Ala kulli niyatin sholihatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'alid dunya wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlana wa amwalana. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.